Terima kasih Pak Fajar sudah meluangkan waktu untuk melanjutkan rangkaian kegiatan dari program Guru Penggerak. Hari ini kita akan melakukan pendampingan individu yang ketiga. Ini PI3. Ya, pendampingan individu. Kemarin kita kan sudah lokakarya kedua. Ya, setelah lokakarya kedua di SMA 2 Jombang kemarin. Sekarang kita ke pendampingan individu yang ketiga. Lokakaryanya di mana belum tahu. Yang ketiga nanti Rencana belum tahu. Tapi yang pasti diundur Pak Fajar. Iya. Jadi untuk pendampingan 3 ini fokus pendampingannya adalah temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan fokus pendampingannya pada yang pertama hasil dari umpan balik yang diisi oleh kepala sekolah, teman sejawat, ya, murid serta yang jenengan kemarin itu yang diisi anak-anak ya. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Yang kedua, rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Dan yang ketiga, keterlaksanaan Bagja hasil lokakarya kedua kemarin. Bagja lokakarya ya. Ampun paham Pak Fajar? Nggih, ini saya catat Bu. Nggih. Bagaimana proses perkembangan mengikuti pembelajaran secara daring sebelum pendampingan individu 3 ini? Ada kendala? Sebenarnya tidak ada, cuman memang di waktu-waktu itu kan ada yang deadline-nya itu loh, butuh perhatian khusus. Saya kira mengikuti seperti biasanya ternyata kok harus aktif ya LMS untuk melihat, karena update tanggalnya itu terus berubah. Itu saja sebenarnya yang Terima kasih atas keaktifan Pak Fajar mengikuti pembelajaran daring dan menyelesaikan tugas di LMS. Itu juga menjadi support untuk teman-teman yang lain. Saya minta tolong agar dipertahankan penyelesaian tugas LMS semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita masuk ke bagian inti pendampingan yang pertama, yaitu refleksi hasil survei dan penilaian diri sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Iya, yang kemarin itu ya. Jadi yang dengan isi kemarin itu kan adalah kompetensi yang harus dimiliki guru penggerak Pak Fajar. Betul. Ada 3. Yang pertama mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua memimpin pembelajaran. Dan yang ketiga memimpin manajemen sekolah. Dari hasil yang sudah diisi kemarin, hampir sama Pak antara jenengan, kepala sekolah dan teman sejawat. Jadi praktek yang diharapkan sudah sering terlihat. Ada yang juga sudah menjadi pembiasaan. Dari anak-anak ini yang hampir sama juga Pak Fajar. Jadi sudah nampak dan sudah menjadi pembiasaan di anak-anak juga. Jadi yang ingin saya hanya memastikan, ini ada yang dari beberapa komponen siswa ini ada yang menceklis pada angka 1. Jadi entah ini penyebabnya apa, makanya saya konfirmasikan jenengan, guru mengecek jawaban murid yang salah. Di kompetensi. Oh ya. Jadi kalau saya ngecek secara langsung memang tidak, tapi saya ada jurnal digital informatika. Disitulah nanti anak-anak akan mendapatkan feedback dari saya dari apa yang mereka sudah lakukan. Feedbacknya melalui LMS. Betul. Mungkin kalau ini tafsirannya adalah secara fisik ya, karena saya terbiasa mendokumentasikan itu secara elektronik. Jadi memang sudah disampaikan, tapi mungkin karena dalam bentuk elektronik, betul. Dan anak ini mungkin jarang membuka juga. Biasanya seperti itu. Terus ini ada lagi Pak Fajar. Guru tidak memperdulikan masukan yang diberikan orang tua murid. Kalau untuk sebenarnya tidak memperdulikan, tidak langsung memperdulikan begitu ya, karena interaksi saya dengan orang tua wali murid itu bisa dibilang di level SMA ya. Di fase E memang biasanya arahnya itu BK yang ke arah sana ketika ada permasalahan. Sementara ketika tidak ada kendala ya langsung interaksi saya dengan murid. Termasuk saya sendiri juga mengisi yang berhubungan dengan orang tua begitu.
Itu juga saya memilih di agak-agak tengah begitu ya. Karena di SMA ini lebih banyak BK yang menangani untuk komunikasi Betul, dengan orang nggih. tua. Fasil. Tapi di kompetensi ini Pak Fajar, memang di pendidikan ini diharapkan kita membangun komunikasi tidak hanya dengan kepala sekolah, teman sejawat maupun anak-anak. Jadi mungkin nanti ke depannya Pak Fajar bisa memiliki rencana untuk mengadakan semacam apa nggih? Ada Interaksi gitu ya. entah Baik langsung tidak langsung. baik langsung. Nah, kan sekarang media elektronik banyak. Betul. Jadi mungkin untuk mengkomunikasikan hasil anak-anak di LMS itu Ya, jenengan ya, ya. bisa dengan orang tua melalui WA atau melalui Betul. video conference melalui YouTube jenengan, itu bisa jenengan gunakan untuk komunikasi dengan Iya. Iya. Gimana menurut jenengan? Ya intinya kan itu menurut saya usahanya tidak begitu memerlukan usaha yang besar karena kan sudah ada. Ya tinggal hanya mensosialisasikan dalam bentuk digital itu memang Iya. jauh lebih efektif. Iya. Karena kalau sampai mengumpulkan orang tua ini kan butuh Kayaknya usaha. sulit Ya. waktu juga. Ya. Ini ide yang bagus. Jadi nanti Iya. coba saya arahkan ke Kalau sana. sudah buat LMS untuk anak-anak, mungkin dilengkapi LMS-nya ada feedback dari orang tua gitu, mungkin seperti itu. Iya, ya. Cuma Orang orang tua. tuanya bisa enggak nanti? Ya biar diajari anaknya nanti bisa. Tapi tidak apa-apa, itu feedback yang bagus. Kalau perlu kan orang tua itu biar tahu anak saya itu di mapel saya informatika misalnya, di mapel saya sendiri itu memahami dia sudah sampai prosesnya mana, termasuk aktivitas yang selama ini pernah dengan saya itu kan biar bisa tahu. Iya. Itu sebenarnya saya tinggal membuat akun khusus untuk orang tua. Iya. User passwordnya nanti biar Bukan ya. Mungkin bisa jadi satu dengan LMS anak. Betul. Ya, Cuman harus ada. loginnya saja karena anak dimintai akunnya nanti tidak mau Kadang-kadang ngasih. sulit. Ya biar orang tuanya nanti saya kasih. Nggih Nggih, ya. nggih, Bu. Pembelajaran IT juga untuk orang tua sebenarnya. Nggih, ini ide yang bagus. Nanti coba saya seperti itu. Berarti itu rencananya Pak Nggih, rencana ke depannya. Ya, Karena kalau- kompetensi yang kurang kan disiplin. Kalau memang itu nanti dirasa belum ideal, optimal, saya tuh berencana ya intinya gini, aktivitas yang selama ini kita lakukan, coba nanti saya cetak itu kan bisa per individu. Saya minta tanda tangan orang tua kan Oh iya. kan secara fisik ya di bawah orang tua, oh anakku informatika Iya. kemarin tanggal sekian ini ngapain aja, mungkin kayak gitu. bisa Jadi kayak rapat mapel sendiri gitu, Ya kayak apa nih? lembar ke apa ya, apa istilahnya itu kan belum pernah soalnya. Iya kan Ya, tujuannya kan untuk meningkatkan kompetensi jenengan dalam menjalin komunikasi dengan orang tua salah satunya ya itu tadi ya. Harapannya nanti ketika jenengan menjadi seorang pemimpin tidak hanya bergantung, jadi informasi yang jenengan peroleh itu tidak hanya bergantung melalui BK, Betul, tapi jenengan punya wadah komunikasi antara jenengan dengan khusus untuk mata pelajaran di sini kan seperti iya khusus menghubungi orang tua dengan itu sudah, nanti orang tua mengajak diskusi kan sudah terlihat dari situ hasil diskusinya, solusi mendampingi anak lah. Iya. Kelihatan nanti di lembar itu tadi ya, nanti saya coba kasih nama apa yang menarik begitu. biar orang tua tertarik Iya. juga lah. Iya. Misalnya dari guru untuk orang tua misalnya begitu ya. Nggih, iya Bu. Itu RTL-nya juga jadi satu nanti di situ ya, tindak lanjutnya dari hasilnya. Jadi di refleksi ini yang jenengan rencanakan adalah membuat semacam alat komunikasi antara jenengan dengan orang tua baik secara digital maupun secara Ya, fisik ya. manual seperti Ya. biasa ya. Jadi yang dilibatkan adalah orang tua dan anak-anak gitu Pak Fajar ya. Ya, jelas nanti kan via anak-anak untuk bisa Iya. disampaikan. Pak Fajar itu nanti seperti apa sih kok nilainya segini? Nah itu nanti kan akan terjalin komunikasi. Betul. Akhirnya anak-anak cerita, oh, Pak Fajar kalau di kelas itu kayak gini. Ya, enggak apa-apa, saya malah terbuka. Karena setiap hari anak-anak selesai mapel saya itu pasti mengisi jurnal menilai saya sebagai seorang guru. Baik itu Ya, yang performa melalui ya. LMS itu ya. Ya. Jadi refleksinya tidak hanya karena gini saya mikir selama ini yang dinilai itu siswanya. Kenapa kok enggak sekarang siswa menilai gurunya? Itu satu bentuk refleksi yang menurut saya baik. Terima kasih Pak Fajar. Kita lanjut ke pembelajaran sosial emosional. Nggih. Sudah diterapkan, sudah mulai diterapkan di kelasnya Pak Insya Allah Fajar. sudah. Terus responnya anak-anak bagaimana? Luar biasa senang sekali. Bahkan saya ada videonya itu sekitar 2,9 giga. Oh, nggih. 2 kali 45 menit.
Lama sekali. Iya, saya full dari awal sampai akhir. Tapi sudah diunggah? Mengunggahnya belum. Belum. Belum mengunggahnya, tapi nanti akan saya coba mengunggah. Waktu itu materinya adalah searching, yang kedua sorting. Jadi mencari, mereka mempelajari algoritma bagaimana pencarian itu dengan permainan tebak angka. Karena saya fokusnya itu di game based learning, biasanya itu. Ya seperti saya masukkan di Bagja sebelumnya di Prakarsa Perubahan itu adalah di game based learning. Di gali mimpi, kemudian Bagja itu kan ya, G-nya gali mimpi. Betul. Ya. Impian jenengan adalah melalui game based learning itu alatnya di situ. Berarti ini penerapan juga Bagja juga sudah terlaksana ya Pak? Iya, salah satunya itu. Jenengan kemarin di Lokakarya 2 metode Bagjanya jenengan gunakan juga dalam pembelajaran di kelas. Iya, betul. Karena kalau misalnya saya menyediakan waktu khusus untuk PSE begitu ya. Karena saya melihat contohnya di LMS kan PSE-nya tuh sepertinya itu berdiri sendiri. Jadi ada waktu khusus di mana anak dilatih agar memahami PSE itu seperti apa. Tapi untuk saya sepertinya diinkludkan dalam lebih cocok misalnya saya masukkan ke dalam materi sehari-hari. Terima kasih Pak Fajar. Ini insya Allah sudah lengkap pendampingan individu 3 yang perlu kita lakukan. Sebelum saya tutup, saya ingin merefleksi apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk pendampingan saya selanjutnya. Yang mungkin P4 nanti saya visit kelas Pak Fajar. Oh gitu ya, visit kelas. Jadi yang kira-kira jenengan perlukan supaya pendampingan keempat nanti lebih baik itu bagaimana menurutnya? Ya tentunya nanti kita koordinasi jadwal Bu. Yang pertama masalah waktu, karena kebetulan kalau misalnya minggu depan itu masih memungkinkan, hubungannya kan dengan materi yang kalau ini nanti PSE sama diferensi sendiri-sendiri atau bagaimana? Kalau menurut jenengan tadi kan bisa diselipkan dalam pembelajaran. Berarti itu artinya pembelajaran nanti PSE sama diferensi sekalian jadi satu ya, tidak terpisah PSE sendiri. Oh nggih. Jadi ya, mungkin tinggal pengaturan waktu nggih. Pengaturan waktu nanti kita. Sebelum nanti kita ke P4 saya minta tolong agar RPP untuk pembelajarannya disiapkan. Kira-kira jenengan bisa mengirimkan filenya ke saya kapan? Harapan saya sebelum Loka 3 atau maksimal Loka 3 nanti kita ketemu Pak Fajar sudah membawa RPP. Kira-kira bisa Pak? Ya bisa. Pokoknya sebelum Loka 3 saya kirim WA gitu aja Bu ya. Kirim file saja. Nanti kalau ada perlu revisi kan bisa kita diskusikan ketika ketemu di Loka. Loka 3 nanti jenengan akan praktek pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, simulasi juga di Loka 3. Oh di Loka 3 untuk sosialisasi begitu. Itu kan persiapan untuk PI4-nya. Oh berarti nanti PI 3 Loka 3. Oh ya maaf Loka 3 itu simulasi, PSE dan diferensiasi. Artinya teman-teman dari guru penggerak itu jadi siswanya. Siswa jadi guru, ada observernya juga. Oh begitu. Persiapan untuk PI4-nya. Oh ya. Kalau gak apa-apa nanti saya tampil Bu ya. Ya oke. PSE sama diferensiasi ya. Itu nanti dianggap itu kan Bu. Dianggap mapelnya masing-masing gitu. Iya. Jadi ini nanti kita akan pakai durasi 2 jam pembelajaran Pak Fajar ya. Yang apa ini? Yang untuk PI4-nya. Oh PI4. 2 jam pembelajaran. Jadi RPP-nya nanti tolong disesuaikan, waktunya juga ditata sekiranya kapan yang jenengan bisa saya mendampingi jenengan melakukan observasi di kelas jenengan. Berarti ini sebelum tanggal 30 itu Bu. Sebelum Loka 4. Oh sebelum Loka 4. Ya, oh iya. Sebelum Loka 4. Nih. Sudah cukup Pak Fajar, ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah cukup Bu untuk ini. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang difahami nanti bisa kita lanjutkan komunikasi. Kemudian di LMS saya cuma mengingatkan jangan sampai LMS-nya ada yang tertinggal karena duduknya berubah-ubah. Karena ya waktu ada break kalian itu kan sehingga kekosongan itu sekarang kayaknya dimanfaatkan dengan deadline yang tetap di akhir Desember kan begitu.
Terima kasih Pak Fajar, Nggih, sampai Bu. ketemu di Lokakarya 3. 3 nggih. Semoga sehat selalu dan Amin, bisa mengikuti nanti. bisa mengikutinya sampai selesai. Matur Nggih. suwun kula Nggih, Bu. nyuwun pamit. Hati-hati di jalan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.